Selamat datang di channel Gali Lagi. Di tutorial Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas mengenai pivot table, yaitu sebuah fitur di Microsoft Excel yang memberikan keleluasaan buat kita untuk menyajikan sebuah laporan secara cepat dengan sedikit komputasi ataupun perhitungan. Contoh konkretnya, misalnya kita mempunyai data penjualan seperti ada di layar dengan 121.000 baris. Dan kita ingin membuat sebuah laporan penjualan berdasarkan dari customer ataupun penjualan berdasarkan dari produk. Untuk membuat laporan tersebut, kita bisa melakukannya dengan membuat formula Microsoft Excel yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Dan bayangkan kalau misalkan banyak formula yang perlu kita buat, maka ini tidak efektif. Maka opsi yang terbaik adalah kita menyajikannya dalam bentuk pivot table. Ada banyak cara untuk membuat pivot table. Yang pertama adalah di tabel data ini kita bisa masuk table design, lalu summarize with pivot table. Cara berikutnya adalah kita memakai recommended pivot table, ada di menu insert. Ketika kita klik, maka dia akan memberikan rekomendasi pivot table yang mau kita buat. Cara yang ketiga adalah kita membuat pivot table dari awal. Jadi benar-benar datanya kosong dan kita akan input baris, kolom, dan juga value-nya sesuai dengan keinginan kita. Kita klik saja, maka akan muncul pop-up pivot table, di mana yang pertama adalah table atau range. Kita bisa masukkan nama tabelnya ataupun nama range, misalkan range manager ya, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini nama tabel penjualan saya adalah table 1. Jadi ini tidak perlu saya ganti. Berikutnya adalah peletakan atau lokasi pivot table. Secara default dia akan masuk ke dalam new worksheet. Kalaupun misalkan existing worksheet, kita bisa taruh di mana saja di sini. Tapi saya pilih new worksheet saja, tekan OK. Maka akan terbentuk report pivot table yang masih blank. Dan juga akan muncul pivot table fields yang mana kita perlukan untuk input data baik dalam bentuk baris ataupun kolom beserta dengan nilainya. Ada dua bagian utama di pivot table fields. Yang pertama adalah fields-nya, merupakan header kolom yang ada di table yang kita tadi masukkan. Berikutnya adalah adanya layout, yang mana terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu filter, lalu kolom, lalu baris, dan juga value. Dan data yang ada di sini, layout ini, nanti akan ditampilkan di pivot table. Sebelum kita lanjutkan, kita coba ubah format yang ada di pivot table fields dengan klik gear icon ini, lalu pilih opsi yang kedua. Maka layoutnya pun berubah. Berikutnya adalah kita akan urutkan fields yang ada di data table. Kalau kita lihat di sini fields-nya itu sesuai dengan urutan yang ada di data table, dan kita lihat di sini dia tidak disortir, maka kita perlu sortir terlebih dahulu. Klik lagi gear icon, kemudian sort A to Z. Kita akan masukkan data di pivot table. Misalkan saya mau ambil laporan penjualan, kita masukkan ke dalam row, kemudian total sales, kita masukkan ke dalam value. Maka akan terbentuk laporan penjualan berdasarkan dari negara. Kita bisa juga tambahkan kolomnya, misalkan kita masukkan produk ke dalam kolom, maka otomatis pivot table akan diupdate. Untuk membuang field yang ada di layout pivot table, kita bisa lakukan drag sampai ada tanda silang merah seperti ini, lalu lepaskan. Layout values, secara default dia akan memberikan operasi perhitungan adalah sum untuk sifat datanya yang berupa angka. Sementara untuk yang berupa teks, secara default dia akan melakukan operasi count. Kita coba, misalkan customer kita masukkan ke sini. Kita bisa merubah operasi perhitungannya di masing-masing field value-nya dengan klik drop down-nya, lalu value field setting. Kemudian kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Untuk memberikan format numbering di total sales, kita bisa klik drop down, kemudian value field setting, lalu kita pilih number format, kemudian kita pilih format numbering sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini saja. Oke, maka akan terbentuk format numbering seperti ini. Bisa juga kita lakukan dengan klik kanan, lalu number format. Ini sama seperti tadi. Kita bisa memberikan grouping untuk data yang ada di pivot table dengan kita klik cell-nya. Misalkan Kanada sama Amerika, saya buat grouping, klik group selection. Lalu di sini kita ganti namanya misalkan
North America. Berikutnya untuk France, Germany, kemudian UK, kita ganti, kita klik lagi, kita ganti dengan Europe. Lalu sisanya kita ganti dengan Asia. Contoh lainnya untuk group selection, ini data misalkan saya hapus dulu, masuk ke pivot table analyze, lalu di action saya clear all. Contohnya adalah misalkan saya mau memasukkan tanggal di row ini, kemudian total profit, maka kalau kita lihat meskipun kita masukkan field due date, tapi Microsoft Excel dia akan mengkonversi menjadi grup untuk year dan quarters. Ini secara default. Maka kita bisa buang datanya, dan kalau kita lihat di sini ada tahun dan bulan. Pivot table fields itu akan muncul ketika kita klik salah satu sel di dalam area pivot table. Untuk nonaktifkannya kita bisa lakukan klik di field list, maka akan hilang. Kita tampilkan lagi. Sementara untuk button ini adalah expand dan juga collapse, yaitu ini. Kita bisa hilangkan juga dengan klik ini. Untuk field headers akan hilang headersnya. Kita akan coba tambahkan lagi datanya, masukkan ke dalam kolom, maka akan ada profit per masing-masing produk dan juga tahunnya. Kita hapus saja ini, kita buang, kita ganti dengan country, dan kita tambahkan field reseller ke dalam filters. Maka kita bisa pilih laporannya sesuai dengan nama resellernya. Untuk drill down kita bisa lakukan dengan klik 2 kali di masing-masing sel. Misalnya saya ingin melihat profit AWC logo di negara Kanada. Kita bisa klik 2 kali, maka akan membentuk sheet baru yang mana memberikan rincian atas profit di negara Kanada. Untuk mengganti nama pivot table-nya, kita bisa klik di menu di pivot table analyze, lalu kita ganti di sini misalkan pivot 1. Berikutnya insert slicer. Kita bisa memberikan slicer dengan klik insert slicer, lalu kita pilih misalnya nama reseller. Kita klik OK, maka otomatis kita bisa melakukan filter secara cepat. Saya hapus saja, delete. Kita bisa juga membuat timeline di pivot table, klik pivot table analyze, lalu insert timeline. Fungsi timeline mirip seperti slicer, tapi timeline itu hanya mengambil data khusus untuk tanggal. Misalkan due date saya klik, maka akan dibuatkan timeline seperti ini. Dan kita bisa melakukan filter juga. Misalkan saya filter datanya, saya geser. Kita bisa hilangkan header di timeline dengan klik ini. Lalu selection labelnya kita hilangkan juga, time level ataupun scroll bar. Kita delete saja timelinenya. Kita perlu melakukan refresh untuk data yang ada di pivot table bila mana data yang ada di table yang kita punya itu ada perubahan, misalkan kita ada tambah atau ada kurang, maka kita perlu refresh supaya bisa memberikan informasi yang up to date. Untuk melakukan refresh, kita bisa klik refresh all. Bila kita ingin mengganti data source, kita bisa klik ini, data source, change data source, lalu akan dipilih data source mana. Saya escape saja. Masuk lagi ke pivot table analyze. Kita bisa melakukan akses untuk field settingnya, baik melalui drop down di sini, value field setting, atau di sini. Sama saja. Untuk memindahkan pivot table ke sheet tertentu, kita bisa lakukan di menu action, lalu move pivot table. Kita pindahkan kemana. Di pivot table fields layout terdapat fitur defer layout update. Maksudnya adalah kita bisa melakukan pemindahan data yang ada di layout ini, tapi tanpa merubah pivot table-nya. Kenapa ini diperlukan? Karena terkadang ketika kita mempunyai data yang jumlahnya ratusan ribu ataupun jutaan, ketika kita masukkan field di dalam row, kolom ataupun values,
dia akan mengupdate sesuai dengan inputan kita. Jadi satu persatu diupdate, sehingga itu akan memberatkan sistem Microsoft Excel. Dan dengan kita melakukan Differ Layout Update ini, maka untuk setiap inputan yang ada di row, column, lalu values, satu persatu, melainkan akan diupdate sekaligus. Maka untuk menggunakan fitur ini, kita perlu klik Differ Layout Update dulu, dicek, lalu kita masukkan misalkan customer-nya di sini. Dan terlihat pivot table tidak diupdate. Dan ketika kita klik update, maka otomatis data customer ini akan dimasukkan ke dalam pivot table ini. Saya klik update, dan terlihat datanya akan diupdate. Tapi sistem update-nya adalah sekaligus. Semua kolom akan diupdate, bukan satu persatu kolom. Kita bisa juga menggunakan fitur lainnya untuk pivot table, yaitu Show Value As. Saya buang dulu kolomnya ini. Di sini ada total profit, dan kita mau tambahkan lagi total profit. Di sini terbentuk satu. Lalu saya ingin membuat ranking atas total profit yang ada di sini. Maka kita bisa klik kanan datanya ini, lalu masuk ke Value Field Setting. Kemudian di Show Value As, saya akan memakai ranking largest to smallest. Di base field-nya adalah di data country ini, kemudian saya klik OK, maka akan dibuatkan ranking. Kita ganti namanya profit rank. Lalu saya bisa lakukan sortir, klik kanan, kemudian sort dari largest to smallest, maka akan dibuatkan ranking. Saya sudah update data pivot table-nya, di mana field row-nya adalah country dan juga reseller. Kemudian kolomnya adalah produk, lalu values-nya adalah total profit. Kita bisa memanfaatkan fitur lainnya di pivot table, yaitu subtotal. Opsi yang pertama adalah do not show subtotal. Kita klik saja, maka otomatis subtotalnya akan hilang. Opsi berikutnya subtotal at the bottom of group, maka subtotalnya akan ditaruh di grup bawah. Berikutnya adalah subtotal at top of group, seperti format yang default tadi. Berikutnya adalah grand total. Kita collapse dulu datanya. Kita bisa berikan grand total baik dari sisi kolom ataupun dari sisi baris. Kita masuk lagi ke desain grand total. Kita bisa pilih manapun. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua adalah seperti ini. Opsi ketiga adalah row saja. Keempat adalah kolom saja. Berikutnya adalah report layout. Kita expand all saja dulu. Kita bisa pilih jenis report layout sesuai dengan keinginan kita. Pada prinsipnya, apabila pivot table mempunyai lebih dari satu kolom, maka dia akan diletakkan di satu kolom. Misalkan di sini ada kolom country dan juga reseller, dia terletak di satu kolom ini, di kolom A. Maka kita bisa membuat report sesuai dengan keinginan kita dengan klik menu desain, lalu report layout. Untuk yang ini adalah versi default ini. Kita akan coba opsi yang kedua. Maka field reseller akan diletakkan di kolom berikutnya, yaitu setelah country, dan juga subtotalnya diletakkan di atas. Untuk yang tabular form, dia mirip seperti outline form, tapi untuk totalnya dia ada di bawah. Berikutnya adalah repeat all item labels. Untuk labels yang sama, misalkan di kolom A, dia hanya diinput satu kali. Secara defaultnya seperti itu. Maka kita bisa klik repeat all item labels untuk memberikan label di baris-baris berikutnya. Ini diperlukan ketika kita membuat sebuah formula misalnya, dan kita mau mereferensikan pivot table ke dalam formula tersebut. Atau misalkan kita membuat pivot chart, maka akan dengan mudah dilakukan. Dan fitur berikutnya yaitu do not repeat item labels. Saya klik saja, maka akan kembali seperti semula. Saya klik saja repeat all itemnya. Berikutnya adalah blank row.
kita bisa memberikan baris kosong ya di masing-masing item. Kita klik saja. Maka country, misalkan Kanada, dia sudah selesai, dia akan memberikan baris baru. Baru Prancis dan seterusnya. Saya hapus saja. Saya akan coba membuat pivot table baru. Kita hapus pivot table yang sekarang, clear all. Baru saya membuat data country, total sales, total profit, lalu reseller di filter. Saya ingin membuat laporan penjualan beserta dengan total profit di masing-masing negara, di mana terbagi untuk masing-masing reseller. Kita bisa membuat datanya secara cepat dengan kita klik pivot table di pivot table analyze, lalu option, dan kita pilih show report filter pages. Saya klik OK. Maka Excel akan memberikan laporan per masing-masing reseller. Demikian tutorial basic untuk pivot table. Kita akan lanjutkan tutorial Microsoft Excel selanjutnya.